Halo pemirsa, kita berjumpa di segmen Sindo News 5. Ruang bincang yang bukan sekedar menyampaikan berita, tapi juga mengajak kita semua berpikir lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi di negeri ini. Sejumlah peristiwa penting hari ini menjadi sorotan utama pemirsa. Mulai dari kebijakan Presiden Prabowo yang akhirnya menetapkan sejumlah tokoh sebagai pahlawan nasional, termasuk Presiden kedua RI, Soeharto, hingga rencana redenominasi rupiah yang bikin heboh. Politik juga kembali diuji ketika KPK mengungkap dugaan korupsi yang dilakukan Bupati Ponorogo, sampai rencana Presiden Prabowo Subianto membatasi game online untuk generasi muda. Sementara itu rencana pemerintah Provinsi Jakarta menggratiskan ongkos transportasi umum bagi karyawan bergaji tertentu pun mendapat sambutan hangat warga. Dan inilah 5 berita pilihan terbaik hari ini dalam Sindo News 5. Gelar pahlawan nasional bukan hanya untuk menjadi terkenal. Presiden Prabowo secara personal mengumumkan gelar 10 pahlawan nasional. Bertempat di Istana Negara Jakarta, sejumlah tokoh diapresiasi, termasuk Soeharto, Presiden kedua RI. Hal ini sempat membuat publik bertanya, namun pemerintah tegaskan secara profesional. Dan bukan hanya Soeharto, Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, hingga juga aktivis buruh Marsinah dianggap berjasa bagi bangsa dan negara. Di hadapan sang bendera merah putih dan juga rakyat Indonesia, Presiden dengan suara berani mengukuhkan gelar bak bunga perdamaian. Dalam gemuruh sejarah yang tak pernah tidur, bangsa ini bersujud pada nama-nama terpatri di langit tanah air. Upaya dan jasa pada negara menjadi tolak ukur mengapresiasi jiwa raga meskipun banyak yang meragukannya. Ini soal kepantasan dan soal kelayakan. Namun bangsa ini tetap harus jadi mercusuar yang berani melangkah maju pada sejarahnya. Untuk Soeharto yang mungkin tak semata tentang kekuasaan. Untuk Gus Dur yang meniti pluralisme dengan lembut. Dan untuk Marsinah yang menggenggam keadilan dengan tangan terbuka. Dan pahlawan lainnya yang tak tercatat sekedar angka, gelar pahlawan disematkan pemerintah yang bertujuan menjadi tinta emas generasi muda yang akan melanjutkan nahkoda di masa mendatang. Informasi berikutnya pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berencana menyederhanakan mata uang rupiah atau redenominasi. Nantinya uang pecahan Rp1.000 akan diubah menjadi Rp1. Bayangkan pemirsa, uang yang sudah kita punya dan terbiasa selama ini akan berubah secara angka. Kira-kira siapa yang diuntungkan? Siapa yang dirugikan? Sebuah kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bersikap penuh perhitungan dan harapan. Rupiah bertumpuk angka, lelah menanggung nol yang panjang. Inikah waktunya untuk dipangkas rapi ke depan? Apa tidak akan malah kehilangan jati diri? Meski klaimnya upaya ini untuk menemukan kembali makna bernilai tinggi. Apakah uang kami akan berkurang? Tanya rakyat. Pemerintah menjawab tidak, hanya lebih sederhana. Uang pecahan Rp1.000 diubah menjadi Rp1. Pemerintah tentu meyakini akan lebih terarah, sementara rakyat belum tahu apakah sumringah atau gelisah. Tujuan redenominasi pemirsa adalah untuk efisiensi perekonomian nasional, menjaga stabilitas nilai rupiah agar daya beli masyarakat terjaga dan meningkatkan kredibilitas mata uang rupiah di mata dunia. Rencana redenominasi sebetulnya pemirsa sudah lama bergulir sejak 2013 lalu. Dan 3 angka 0 dalam mata uang rupiah akan dihilangkan nantinya pemirsa. Sepertinya kita harus mulai terbiasa dengan hal tersebut. Kita akan informasi berikutnya. Pasca ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta, KPAI pastikan proses belajar mengajar akan berlangsung daring. Psikolog akan dampingi siswa dalam proses belajar mengajar dengan fokus pemulihan psikologis. Sebuah musibah yang mengerikan, jelas ini tak boleh sekedar dilihat peristiwa biasa. Pemerintah harus maksimal melakukan penyelidikan agar tak terulang kejadian serupa. Pemirsa, pasca ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta, pemerintah dan pihak terkait melakukan koordinasi terus-menerus memastikan kondisi korban terdampak.
Korban-korban tak hanya ngeri, traumatis yang tak berkesudahan karena di ranah pendidikan justru terjadi tragedi. Ruang suci disentuh, ruang belajar terganggu. Harusnya terpatri, tak boleh ada yang berani menghakimi. Ini lingkungan pendidikan. Sebenarnya siapa di balik dalang hingga memicu ledakan, lalu berujung adanya korban. Muncul dugaan ini dilakukan akibat salah pergaulan, akibat keracunan game online. Presiden Prabowo buka suara, beliau tegaskan akan batasi pengaruh game online buntut aksi ledakan. Pemerintah dan pihak terkait memberikan pendampingan psikologis kepada anak-anak korban terdampak. Aktivitas pembelajaran dilakukan secara daring dengan fokus pada pemulihan tak hanya siswa, pendampingan psikologis juga diberikan kepada guru dan staf SMA yang menjadi saksi saat tragedi terjadi. Lingkungan sekolah, bagaimana juga para guru dan tenaga pendidik harus lebih aware atau perhatian manakala ada sesuatu yang dirasa mencurigakan, termasuk beliau tadi menyampaikan bahwa kita masih juga harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh-pengaruh dari game-game online, karena tidak menutup kemungkinan game-game online ini ada beberapa yang di situ ada hal-hal yang kurang baik yang mungkin itu bisa mempengaruhi generasi kita ke depan gitu. Cukup lengkap tadi. Ada arahan khusus nggak Mas untuk tindak lanjutnya gitu dari Bapak? Ya, pemimpin daerah diharapkan bisa bertindak sebagai pemimpin dengan bijaksana, bukannya malah tergoda dengan potensi penyelewengan yang ada. KPK menetapkan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dan 3 orang lainnya sebagai tersangka dalam 3 klaster perkara korupsi. Mengapa ya pemirsa? Peristiwa seperti ini kok kerap terjadi. Pemimpin daerah memegang amanah justru melakukan perbuatan keji dan membuat rakyat jengah. Angin berbisik lirih di alun-alun Ponorogo. Kabar mengguncang hati rakyat. Yang Anda saksikan ini, rompi orange, adalah pemimpin Ponorogo yang telah membuat janji untuk mensejahterakan, namun faktanya ini yang terjadi. Nama yang sempat dialu-alukan di panggung janji justru kini bergema di ruang berita dan penyidikan. Ternoda oleh amplop dan bisikan di balik tirai kekuasaan. KPK menetapkan Bupati Ponorogo 2021-2030 Sugiri Sancoko sebagai tersangka kasus suap pengurusan jabatan, suap pengerjaan di RSUD Ponorogo dan penerimaan gratifikasi di lingkungan pemerintah Ponorogo. Selain Sugiri juga ada Direktur RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo Yunus Mahatma, Sekda Kabupaten Ponorogo Agus Pramono dan pihak swasta rekanan RSUD Sucipto. Juga ada sejumlah barang bukti yang dikeluarkan, uang-uang bergelimang yang harusnya memberikan keadilan kepada rakyat malah untuk memanfaatkan kenikmatan diri sendiri. Kasus ini bermula saat Yunus Mahatma mendapat informasi dirinya akan diganti dari posisi Direktur RSUD oleh Bupati Sugiri. Yunus kemudian menyiapkan uang 1,25 miliar rupiah untuk mengamankan jabatannya. Uang suap diserahkan melalui Sekretaris Daerah Agus Pramono. Sementara itu rakyat termenung di tepi pasar menghitung bukan lagi harga sayur, melainkan harga kejujuran yang semakin mahal karena pemimpinnya justru melakukan pelanggaran. Pada bulan Februari 2025 dilakukan penyerahan uang pertama dari YWM kepada SUG melalui ajudannya sejumlah 400 juta rupiah. Kemudian pada periode April sampai dengan Agustus 2025, YWM juga melakukan penyerahan uang kepada AGP senilai 325 juta. Selanjutnya pada November 2025, YWM kembali menyerahkan uang senilai 500 juta melalui saudara NNK selaku kerabat SUG. Nah, yang terakhir inilah yang kemudian kita tangkap ya. Jadi saat proses penyerahannya yang 500 juta pada awal November atau beberapa hari yang lalu, itu yang kita lakukan penangkapan. Sehingga total uang yang telah diberikan YWM dalam 3 kali penyerahan uang tersebut mencapai 1,25 miliar dengan rincian untuk SUG sebesar 900 juta dan AGP sebesar 325 juta rupiah. Ya, semoga tidak ada lagi ya pemimpin daerah yang melanggar janjinya. Kita ke informasi lain. Para pekerja di Jakarta bisa bernafas lega lantaran kini karyawan swasta ber-KTP Jakarta bisa naik transportasi gratis.
Kabar bahagia ini disampaikan pihak pemerintah Provinsi Jakarta, pemirsa, dan berlaku bagi golongan masyarakat tertentu. Salah satunya karyawan swasta pemegang kartu pekerja Jakarta dengan gaji sekitar 6,2 juta per bulan. Kebijakan ini berlaku bagi ASN, Pemprov Jakarta, pelajar, penghuni rusunawa, anggota TNI Polri, warga Kepulauan Seribu, hingga penyandang disabilitas, marbot, masjid, dan lansia. Angkutan umum yang dimaksud pemirsa adalah sistem bus rapid transit seperti Trans Jabodetabek, MRT, hingga LRT. Syaratnya nanti Anda cukup membawa KTP Jakarta, kartu keluarga, dan surat keterangan lainnya untuk mendaftarkan diri. Dengan kebijakan ini diharapkan warga Jakarta ramai-ramai beralih menaiki transportasi umum untuk mengurangi polusi udara dan tentu saja menjaga lingkungannya. Itu tadi pemirsa, 5 cerita di wajah kekuasaan, dari gelar pahlawan nasional hingga tadi terakhir adalah bicara soal transportasi. Semua berujung pada kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Di balik setiap kebijakan ada konsekuensi, dan di balik setiap headline ada harapan publik yang tak boleh diabaikan. Kalau hari ini kita belajar satu hal, ini adalah kekuasaan bisa dibongkar, kebijakan bisa ditantang, dan suara publik kalau cukup lantang ternyata bisa mengubah arah. Yudi Handoyo di sini, terima kasih. Sehat selalu untuk Anda, adil terus untuk bangsa ini. Sampai jumpa.